puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Kami mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kami akan menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang hadirat Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengundang Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita akan memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yeay. Tepuk tangannya semua ya. Kita nyanyikan ya. Dia mati bagiku, bahkan dia bangkit bagi kita semua. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dari awal lagi kita katakan,
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matamu, lipat tangannya. Kita akan menyembah Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sangat baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku
bersyukur Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan. Ora baya shanda ya rala baya shanda ya rala bo. Uri rala baya shanda ya rala baya se. Ida baya rala bo. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, oh yes Lord. Hosana bagi Yesus Tuhan. Ku katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allah, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lindungi kota kami, bangsa kami, berkati semuanya Tuhan. Mulai dari sakit penyakit, COVID, dan virus sebagainya Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami yang kami kasihi, yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya hingga jajaran terendahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Segala kebijakan, aturan yang dikeluarkannya Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan inginnya Tuhan bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, yaitu Opa Niko dan Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu sehingga bisa membawa gereja kami menuju dengan tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, untuk papa mama kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati segala kegiatan, segala pekerjaan yang orang tua kami lakukan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun, khususnya adik-adik Geri Rayun 12. Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan yang lebih lagi, yang dimana sekarang adik-adik sudah mulai bersekolah. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati teman-teman dan lingkungannya. Semua baik untuk adik-adik semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah hari ini. Kakak harapkan semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Jangan Dicintai. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Bilangan pasal 22 sampai 25. Nah, perhatikan nih. Kakak akan tunjukkan seekor binatang. Nih, apa ini ya? Ini bukan kuda ya, tapi ini adalah kedelai. Kok kedelai? Maksud kakak keledai. Nah, adik-adik, ini bukan sembarang keledai. Kenapa ya kak? Karena ada sesuatu yang aneh dengan keledai ini. Yuk coba tebak, apanya yang aneh ya sama yang ini nih? Mulutnya yang aneh sepertinya ya. Ada apa sama mulutnya ya? Nih gini ceritanya. Suatu hari di suatu rumah terdengarlah suara teriakan. Nih gini. Gak bisa, pulang aja. Tuhan bilang gak boleh. Jadi kalian pulang aja. Demikianlah perkataan bapak ini. Terus, tapi Pak, Raja Balak, pemimpin bangsa Moab, meminta Bapak datang ke istana bersama-sama dengan kami. Tidak bisa, sebab Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa saya gak boleh pergi. Nih, akhirnya adik-adik, pulanglah rombongan pejabat ini ke istana dan lapor kepada Raja Balak yang galak. Nah, ini dia Raja Balak yang galak itu. Terus dia bilang gini, bagaimana? Kenapa dia nggak mau datang dan mengutuki bangsa Israel? Kenapa katanya? Lalu adik-adik dengan gemetaran orang ini berkata, maaf Tuan, dia bilang gini, dia bilang Tuhan gak kasih sebab bangsa Israel sudah diberkati oleh Tuhan. Apa? Teriak Raja Balak dengan marah. Terus dia bilang gini, kirim rombongan pejabat yang lebih tinggi dan bawa banyak emas. Lebih banyak buat dia. Pasti nanti dia ngiler dan mau datang kemari. Nah, adik-adik yang manis, akhirnya Raja Balak si galak tadi mengirim rombongan kedua yang lebih terhormat dan lebih banyak uangnya untuk merayu orang tadi supaya mau ke istana dan mengutuki bangsa Israel. Nah, nih lihat rombongan kedua ini. Wah, lebih keren ya. Kira-kira orang tadi mau nggak ya dirayu sama rombongan ini? Yuk kita lanjutin. Nih ceritanya sudah sampai ke rumah orang itu. Terus dia bilang gini, Persimi, kok Persimi, permisi katanya. Kemudian wakil dari rombongan yang lebih terhormat tadi mengatakan, Bapak yang terhormat, dia bilang, mari ikut kami ke istana dan kutukilah bangsa Israel. Maka Tuhan akan mendapatkan harta benda yang kami bawa buat tuanku ini.
Demikianlah kata rombongan yang lebih terhormat itu. Terus dia bilang gini, kan saya sudah bilang, saya nggak mau karena Tuhan nggak kasih. Sekalipun saya dikasih emas dan perak seistana penuh, kata bapak itu. Tapi upah buat tuanku banyak loh Pak. Nih coba lihat, kata rombongan tersebut sambil kasih lihat emas dan uang yang dibawa. Nah, setelah dilihat oleh bapak itu, apa yang terjadi kemudian? Wah, banyak bener emasnya. Pusing dia. Gimana ya? Aduh, emas itu buat saya. Ya, kalau gitu, gini deh, tunggu ya. Saya coba merayu Tuhan dulu. Hah? Merayu Tuhan adik-adik? Padahal waktu pertama kali rombongan Raja Balak datang, bapak ini sudah dilarang sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan rombongan itu. Janganlah engkau mengutuki bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati. Kemudian yang kedua kalinya Tuhan bilang, pergilah dengan mereka. Tetapi ini pesan Tuhan, hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah adik-adik, karena bapak ini cinta uang, akhirnya dia pergi juga naik keledai untuk mengutuki bangsa Israel. Kan gak boleh ya, karena bangsa Israel disayang sama Tuhan. Nah adik-adik, semua juga disayang sama Tuhan loh, amin. Amin. Nah lihat itu, bapak tadi sedang naik keledai untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi kemudian adik-adik? Pada waktu di tengah jalan, bangkitlah murka Tuhan kepada bapak ini. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menghukum bapak ini. Ketika keledainya itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya, adik-adik, bapak ini nggak lihat, tapi keledainya lihat malaikat. Sehingga keledai ini menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Ih, aku! Teriak si suara keledai sambil meringkik. Mungkin suara Kak Lucy nggak mirip ya, tapi nggak apa-apa, Kak Lucy bukan keledai. Nah, bapak ini jadi marah dan memukul keledai itu untuk kembali ke jalan. Sesudah itu, malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara dua kebun anggur dengan tembok pada kedua sisi jalan. Dan keledai itu melihat malaikat Tuhan lagi. Sementara bapak itu nggak lihat. Ditekannya dirinya pada tembok sehingga kaki bapak itu terjepit ke tembok. Maka bapak ini memukul keledainya lagi. Sesudah itu malaikat Tuhan berpindah lagi ke tempat lain. Di sebuah tempat yang semakin sempit. Tidak ada lagi tempat keledai itu lewat. Tidak dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Keledai itu melihat malaikat Tuhan dan merebahkan diri sambil bapak itu duduk di atasnya. Bapak itu menjadi sangat marah kepada keledainya dan memukul keledai itu dengan tongkat. Apa yang terjadi kemudian? Lalu Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Kata keledai itu, apakah yang aku lakukan kepada Tuhan sehingga Tuhan memukul aku sampai 3 kali? Bapak ini pasti kaget. Kok keledainya tiba-tiba bisa ngomong, bisa bicara adik-adik? Lalu bapak ini menjawab keledainya, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Keledai itu menjawab,
bukankah aku ini keledai Tuhan yang Tuhan tunggangi selama hidup Tuhan sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepada Tuhan? Jawab bapak itu, tidak. Lalu apa yang terjadi kemudian adik-adik? Kemudian Tuhan membuat bapak ini bisa melihat malaikat Tuhan yang di depan tadi. Malaikat Tuhan sedang berdiri di jalan dengan pedang terhunus. Sehingga bapak ini langsung sujud ke tanah dan menyembah. Malaikat Tuhan bertanya, "Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalang-halangi engkau, sebab menurutku tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau enggak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan." Jawab bapak ini, "Aku telah berdosa karena aku gak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan untuk menghalang-halangi aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi engkau hanya boleh mengatakan apa yang kusuruh katakan." Maka bapak ini meneruskan perjalanannya bersama utusan Raja Balak itu. Dan demikianlah terjadi pada waktu bapak ini bertemu dengan Raja Balak. Pada waktu bapak ini disuruh mengutuki bangsa Israel, apa yang terjadi? Nih, setiap disuruh mengutuki bangsa Israel, yang keluar dari mulut bapak ini adalah memberkati bangsa Israel. Ini terjadi sampai 3 kali. Raja Balak sampai marah sama bapak ini. Adik-adik, siapakah bapak ini? Nah, dia adalah Bileam. Nah, adik-adik boleh ulang di rumah. Bileam. Bileam itu begitu bebal dan sangat cinta uang, sehingga dia lupa sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak bagaimana akhir hidup Bileam ini? Dia akhirnya mati dibunuh, perutnya ditusuk dengan pedang. Ih, ngeri ya. Kok bisa gitu ya kak? Nih, Bileam meskipun tidak menyampaikan kutukan kepada bangsa Israel, tapi dia menasehati Raja Balak dan para pemimpin Midian cara untuk membuat Israel terkutuk, yaitu dengan membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Bileam menyuruh mereka mengirim wanita-wanita paling cantik untuk membujuk orang-orang Israel untuk menyembah berhala, yaitu Baal Peor, dewa bangsa Moab. Nah, cara ini berhasil dan dalam waktu singkat banyak orang Israel tergoda dan disesatkan. Kejadian ini membuat Tuhan marah, sehingga semua orang yang menyembah dewa Baal Peor dibunuh, termasuk Bileam tadi. Karena Bileam cinta akan uang, akhir hidupnya sungguh mengerikan. Oleh sebab itu adik-adik ingat ya, jangan cinta uang, tapi cinta sama Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sama seperti yang terjadi dengan Bileam tadi. Manusia membutuhkan uang untuk segala keperluan, tapi ingat, uang bukan segalanya. Karena cinta yang berlebihan akan uang, manusia bertindak kejahatan, bahkan sampai meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena cinta yang berlebihan akan uang, keluarga atau saudara pun bisa berkelahi karena uang.
dan saling membenci, bahkan sampai kehilangan kasih persaudaraan. Kalau kita diberkati Tuhan, punya lebih dari orang lain, ingat, belajar jadi berkat buat yang membutuhkan. Supaya tidak cinta berlebihan akan uang, yaitu belajar memberi. Menjadi berkat buat gereja Tuhan, menjadi berkat buat yang lain. Yuk, mari mencintai Tuhan di atas segalanya. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik hari ini untuk berdoa. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, yaitu jangan mencintai uang. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa sungguh-sungguh. Kita mau belajar sayang sama Tuhan. Yang mau berdoa, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu. Ini hati kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar. Kami mau sayang sama Tuhan. Kami mau sayang sama Tuhan Yesus melebihi apapun. Melebihi dari uang mama papa yang dipunya. Melebihi mainan yang mahal. Bahkan melebihi apapun itu Tuhan. Kami mau sayang sama Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberi. Sedari kecil Tuhan, kami mau menjadi berkat buat banyak orang. Kalau Tuhan memberkati papa mama dengan berkat yang berlimpah, Tuhan, jadikan aku berkat untuk orang banyak. Adik-adik boleh berdoa, adik-adik boleh berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan, Roh Kudus urapi setiap adik-adik. Bukan jadi alasan untuk adik-adik kecil tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Adik-adik bisa menjadi berkat buat banyak orang. Adik-adik bisa memberkati banyak orang. Sayang sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berdampak bagi sesama. Restorasi Pondok Daud, itulah DNA-nya. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang bergaya hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama.